Sudah ketemu belum halamannya? Ampun, ayo bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'idznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa labi'sa ma syaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Shadaqallahul azim. Ayo siapa baca? Gantian aja nanti 3 baris siapa, 4 baris siapa. Ini panjang banget ya. 4 barisan ya nanti ganti. Ini bisa 3 orang ya. Ya. Sing Bismillahirrahmanirrahim. Wa tabaun lan padha manut sapa Bani Israil ma ing barang taslu kang maca sapa asyayatinu pira-pira setan ala mulki Sulaiman ngala mulki ngatasi Sulaiman ing ngatasi kerajaan Nabi Sulaiman wa ma kafaro lan ora kafir sapa Sulaimanu Nabi Sulaiman walakinna syayatina lan tetapine syaitan iku kafaru padha kafir sapa syaitan yu'allimuna mulang sapa syaitan annasa ing oro manusa asihru ing ilmu sihir wa ma unzilan larang kang den turunaken apa mah al malakaini ngatasé malaikat loro Bibabil Bibabil itu aja dulu. Di mana itu dulu? Bibabil ono ing Tanah Babil Harut ayo iku Harut wa Marut lan Marut wa ma yu'allimani lan ora mulang sapa malaikat min ing wong siji min ahadin ing wong siji
angin pasti innama nahnu angin pastine utawi ingsun fitiku fitnah tuntati fitnah wala takfur mongko ojo kafir sira Fayata'lamuna mongko podo sinau sapa nas minuma saking harut lan marut ma yufarikuna ing barang kang podo misah sapa nas bihi kelawan ma bainal mar'i ono ing antarane wong suci ilan bojo dan bojone wong wa ma'hum lan ora ono utawi nas iku bidorina podo bisa gawe kemelaratan sapa nas bihi kelawan ma min ahadin ing wong suci illa biiznillah angin kelawan kekuasaane Allah wa ta'allamuna lan podo sinau sapa nas ma ing barang yadurruhum kang melarati sopoma inas wala yang kauhum lan ora manfaati ingma walakot inas walakot lan yakti weruh itu yakti teman-teman weruh walakat alimu lan yakti teman-teman weruh sapa nas alimu lamani yakti utawi wong istarohu kang tutur iman tuku iman sapa man hu ing ma yufarriquna ma ora ono malahu ini banyak ini ya malahu ora ono iku tetep kaduwe man fil akhirati ing dalem akhirat min khalakin utawi bagian wala bisa lan yakti elek banget apa suwiji masyarau kang podo ngijoli ing sapa nas bihi kelawanna usahum ing awak dheweke nas laukanu lamun ono sapa nas lamuna padha ngerti sapa nas. Sadaqallahul adzim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Nah, ini termasuk ayat yang panjang itu ya. Tapi nanti masih kalah panjang sama ayat tentang utang gitu ya. Karena kalau menurut ada ulama yang mengatakan semakin panjang ayat berarti semakin hal yang dibahas itu banyak jadi cobaan untuk manusia. Dan kebetulan ayat sihir itu kan kalah panjang sama ayat utang. Maka menungsa ake-ake ya kena masalah utang, itu kena masalah sihir itu ya. Makanya enggak ada polisi sihir gitu ya. Tapi kalau yang ngurusi pinjol itu kan akeh gitu ya. Ono polisi, ono OJK, ono
pemerintah itu ya. Tapi nek sihir kan ora patek senajan ana sing nglakoni tapi ya ora patek dadi penyakit kaya penyakite utang. Ya nyatanya ayat utang sehalaman dewek gitu ya. Akhir surat Baqarah itu ya. Tapi kalau ini mong ya mes sehalaman itu ya. Jadi pas zaman Nabi itu ya. Ini kan di sini bahas masalah sihir sama dikaitkan dengan kisah Nabi Sulaiman sama ada nanti malaikat Harut sama Marut ya. Tapi kalian harus hati-hati karena banyak Israiliyat itu ya. Israiliyat itu kayak kisah-kisah tapi sebenarnya itu tidak ada di Quran ya, atau kisah itu adanya di tradisi Yahudi atau tradisi Kristen yang tidak ada di Quran tapi karena kebetulan ditulis, dicatat di kitab tafsir, dikirone kuwi catatan tafsir. Padahal enggak itu ya. Itu sebenarnya kisah yang tidak ada sumbernya. Terutama kalau kalian enggak tahu kalian pernah dengar enggak itu yang ada malaikat yang dihukum karena pernah bermaksiat. Pernah dengar cerita kayak gitu? Ada malaikat apa itu? Iya, 2 malaikat itu ya. Ya ini disinggung di sini. Itu enggak ada itu ya. Namanya malaikat itu kan di kitabnya orang Yahudi atau di kitabnya orang Kristen mungkin ada itu ya. Tapi kalau di Quran itu enggak ada. Soalnya yang namanya malaikat ibaratnya hambanya Allah yang paling tinggi kastanya. Itu kan ibaratnya ada manusia, ada setan, ada ya setan itu jin, ada malaikat, ada manusia, malaikat dan jin. Kalau malaikat itu enggak mungkin salah, enggak mungkin melakukan kesalahan. Kalau manusia sama jin itu mungkin melakukan kesalahan. Maka kalau ada kisah, kalau kalian pernah dengar kisah atau mungkin nanti dengar kisah, malaikat ini ada loh malaikat yang sampai sekarang masih disiksa karena dulu pernah melakukan kesalahan seperti ini. Ya ora ono gitu ya. Soalnya malaikat itu sudah settingan pabrik diciptakan untuk tidak pernah melakukan maksiat. Ya, itu sama hal mustahilnya kayak kamu mendengar ada alat elektronik namanya kipas dia bisa menyerang manusia gitu ya. Ketemu pirang perkara, kipas itu bisa menyerang manusia. Ya kipas isone mong obah kiwa tengen monggo ngipasi menungso. Beda sama manusia sama setan. Nah, ini yang bisa melakukan kesalahan. Jadi ketika Nabi di Madinah itu menemukan fakta bahwa beberapa kalangan Yahudi itu mempraktekkan sihir. Nah, maka ketika mereka mungkin ditanya itu ya, ditanya atau mereka menceritakan katanya tradisi sihir ini ya tinggalannya Nabi Sulaiman itu ya. Maka Quran ini salah satunya lewat ayat ini pengen mengkonfirmasi bahwa Nabi Sulaiman itu tidak pernah mengajarkan sihir. Nah, ini ada kaitannya dengan ayat sebelumnya itu ya. Ayat sebelumnya itu kan kitaballahi wara'a zuhurihim gitu ya. Ka'annahum la ya'lamun. Jadi orang Yahudi itu digambarkan sebagai orang yang ibaratnya buang Quran, buang ayat Gusti Allah, buangnya ora ke arah depan tapi buangnya ke arah belakang. Saking nganggep Quran itu tidak ada manfaatnya, maka dibuangnya itu seakan-akan digambarkan dibuang ke arah belakang. Ya ibaratnya kamu membuang sesuatu yang berniat tidak akan mengambilnya lagi. Itu kalau istilah bahasa Arabnya waro'a zuhurihim. Maka ulama bikin kaidah. Kalau ada orang kok meninggalkan sesuatu yang bermanfaat, itu pasti yang terjadi lawannya. Pasti dia akan mengambil sesuatu yang berbahaya. Sama, kita pun dalam keseharian aktivitas sehari-hari, itu kita pasti tidak lepas dari 2 hal. Kalau kita tidak sibuk dengan yang bermanfaat, kita pasti akan disibukkan dengan hal yang tidak bermanfaat. Ada orang tidur diniati
aku tak niat turu, engko nek wis cukup turune ben ngajiku sregep. Nah, misalnya kayak gitu. Tapi ada orang tidurnya bablas misalnya ini. Kudune turu secukupe sing iso engko nggo aktivitas lagi mungkin ya 6 jam 7 jam. Tapi orang itu bablas ngasih 12 jam. Berarti kan ada tidur yang dia gunakan itu malah justru nggak produktif gitu ya. Malah itu namanya apa, mager gitu ya. Bukan yang untuk produktif lagi. Tapi kalau tidur yang diniatkan untuk istirahat kan itu bagus ya, karena nanti tujuannya untuk produktif. Nah itu, orang kalau tidak disibukkan dengan sesuatu yang bermanfaat, kemungkinan sebaliknya akan disibukkan dengan sesuatu yang membahayakan. Nah salah satunya wong Yahudi Madinah biyen sibuk karo sihir itu ya, sinau sihir. Nah, dan mereka itu menganggap sihir tinggalannya Nabi Sulaiman. Maka di tafsir Bughawi dijelaskan sebenarnya Nabi Sulaiman salah satu misinya dulu itu memberantas praktek sihir. Nah, jadi sejak itu ya, jadi jauh sebelum Nabi Sulaiman melakukan cara sekarang ya kayak pemberantasan judi online itu ya. Sebelum Nabi Sulaiman bikin program pemberantasan pemberantasan sihir, itu sebenarnya di kawasan Nabi Sulaiman hidup atau di daerah lain itu sudah banyak praktek sihir itu sudah ibaratnya menjamur gitu ya. Maka di sini kan disebut Kot Malaka ini Bibabil. Babil itu Babilonia, tempat yang dulu jadi kisahnya Nabi Ibrahim pas menghancurkan patung itu ya. Jadi ada kawasan namanya Babilonia. Itu memang sudah terkenal ibaratnya sihir itu ibaratnya kayak film Harry Potter itu ya. Sudah jadi tren itu ya. Malah jadi sesuatu yang dibanggakan. Wah, sekolah nang Hogwarts itu ya. Nek saiki orang mungkin bangga mondok itu ya. Kalau dulu di Babilonia itu mondoknya ilmu sihir itu ya. Ketemu siapa itu kepala sekolahnya itu ya. Snap itu ya, Profesor Snap apa sama itu ya. Ibaratnya kamu kalau nonton Harry Potter itu kan kayak sihir itu keren, sihir itu wah itu ya. Nah, itu ya sama di Babilonia kurang lebih ya, atau zaman dulu itu seperti itu. Orang itu membangga-banggakan keahlian sihir itu. Dan salah satu memang perantara sihir itu kan perantaranya itu kan lewat jin, ibaratnya kayak gitu. Maka Nabi Sulaiman salah satunya kan diberi kemampuan bisa menundukkan jin tapi yang tanpa sihir. Ibaratnya salah kaprah kalau Nabi Sulaiman itu bisa menguasai jin karena sihirnya, bukan. Tapi memang Allah itu memberi kekuasaan agar jin itu sekiranya wedi karo Nabi Sulaiman. Ya kurang lebih kayak kamu bisa ngelatih kucing. Ibaratnya kan kayak gitu. Kamu punya ilmu yang dimana pawang kucing itu ya, atau pawang ular itu kan, ular yang berbahaya itu bisa tidak berbahaya di tangan kita, atau kucing yang mungkin angel dikandani mbok cekel itu bisa manut itu ya, kurang lebih ya seperti itu. Nah itu Nabi Sulaiman ibaratnya kan menertibkan itu ya, bikin operasi. Tentu sihir itu biasanya karena diajarkan pasti ada mungkin kurikulumnya, ada buku-bukunya itu dikumpulkan, dirazia, dirampas kabeh buku-buku ilmu-ilmu sihir. Nah, ibaratnya cara sekarang nek ono keamanan nyita HP itu kan pasti disimpan di satu tempat itu ya. Disimpan karo Nabi Sulaiman di suatu tempat di lokasi mungkin ya di kawasan istananya. Tapi ketika Nabi Sulaiman itu sedo itu ya, sudah ditinggalkan, sudah meninggal, terus generasi selanjutnya tiba-tiba menemukan gudang tempat menyimpan buku-buku itu tadi. Akhirnya mereka malah salah kaprah. Kudune mereka ngerti bahwasanya Nabi Sulaiman itu dulu pernah tercatat punya andil dalam memberantas ilmu sihir, cuma dilalah bukune ini orang sempat dihancurkan tapi disimpan, diamankan di satu tempat. Malah ngirane wah ini yang narasi yang disebarkan itu Nabi Sulaiman dulu pernah jaya karena menguasai ilmu sihir. Nah akhirnya sihir itu diajarkan sampai pada generasi orang ketemu Nabi Muhammad
mereka mikire itu sihir ini tinggalane Nabi Sulaiman. Nah, maka dianggap di sini matatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Apa yang mereka yakini di kalangan orang Yahudi di Madinah tentang sihir itu sebenarnya salah. Nah, itu sebenarnya salah. Omongan itu diucapkan oleh orang-orang yang tidak benar. Ala mulki Sulaiman, ibaratnya itu berita hoax itu ya tentang sihir. Ibaratnya orang yang melakukan praktek sihir itu sebenarnya mereka telah kufur itu ya. Karena ngiman-ngimani ada barang gaib sing berkuasa selain Allah gitu ya. Ibaratnya kita kan di dunia ini dihadapkan pada dua hal. Ada kekuatan yang terlihat, ada kekuatan yang tidak terlihat. Kalau kekuatan yang terlihat itu kan kita gampang mengkoreksinya, itu kan gampang ya. Tapi kalau kita keimanan kita wis ora bener, nah, terutama terkait hal yang nggak terlihat, kudune kan kita minta tolong kepada yang tidak terlihat itu hanya satu kepada Allah gitu ya. Jangan sampai anak njaluk tolong anu Mbah, wahai Mbah penunggu Ciwarak misalnya kayak gitu. Nyuwun tulung aja diganggu misalnya kayak gitu. Ya njaluk tulung karo sing ora keton ya mung Gusti Allah tok itu ya. Beda karo njaluk tulung sing karo sing keton. Kita bisa minta tolong ke teman, bisa minta tolong ke atasan atau bisa minta tolong lewat siapa itu ya. Nah, tapi kalau minta tolong yang enggak ketok itu memang kudu hanya kepada Allah. Maka di sini Quran bagian ayat ini kemudian memberitahu wama kafaru Sulaiman. Nabi Sulaiman itu enggak kufur, tidak meninggalkan yang sihir-sihir itu. Maka di sini dikasih tahu siapa yang sebenarnya meninggalkan praktek sihir, walakin nasyayati nakafaru. Ya di sini ada memang yang mengajarkan sihir itu sebenarnya sumbernya dari setan. Setan kan ketika dulu bermusuhan, ketika dulu diusir dari surga, itu kan memang wis janji itu ya. Ola anzirni ila yaumi yub'atsun itu, atau la aqudanna lahum siratal mustaqim, wis pokoke menungso bakal tak sesatke gitu ya. Karena manusia ini saya diusir dari surga, maka saya tidak rela kalau manusia ini jadi ahli surga. Nah, salah satu jalan setan untuk apa itu menyesatkan manusia ya lewat ngajari sihir tadi ya. Ibaratnya orang kalau mentok itu ya, wis usaha ngalor ngidul, wis kerja, wis mencari relasi, kok usahane ora hasil, akhirnya kadang bisa jadi itu kemakan rayuan setan. Wah aku tak semedi wae nang Gunung Kawi misalnya kayak gitu, tak golet jimat mustika nang Baturaden, sopo ngerti sudah disugih gitu ya. Akhirnya kan orang karena wis mentok usaha zahir ora hasil, malah kepincut usaha sing ora keton itu ya. Itu ibaratnya kan disesat ke setan itu. Nah, sebenarnya sihir itu di sini satu itu yang ngajarkan setan, yang kedua itu wama unzila alal malakaini bibabil itu ya. Dua malaikat itu namanya Harut Marut. Jadi ada memang dulu malaikat itu diturunkan untuk mengajarkan sihir, tapi maksudnya mengajarkan sihir yang sifatnya positif agar orang itu pada tahu kalau praktek seperti ini itu sihir. Ya kayak sekarang mungkin dunia kedokteran itu ya. Sekarang ada orang bisa melakukan tindakan aborsi. Ya, itu kan pakai cara-cara yang kurang lebih ada di yang diajarkan ke dokter. Sama-sama ilmunya kedokteran, tapi yang satu dibuat membantu melahirkan anak, yang satu digunakan untuk melakukan aborsi. Nah, ibaratnya malaikat Harut Marut itu yang ngajarke sesuatu sing koyok sihir, tapi nanti dikasih tahu ini tuh nggak boleh itu ya. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Iki lho tak ajari nek pengen gawe bedil carane kaya ngene, tapi nek awakmu wis ngerti ilmune gawe bedil, aja ngasih gawe bedil nggone mbaki wong, ibaratnya kayak gitu. Nah, atau ini loh, sebenarnya manusia itu kalau di dalam perut
ada, bisa kamu gugurkan dengan cara ini. Bayi itu bisa mati karena ini. Tapi ya ojo dilakoni, berarti kayak gitu. Yang kayak gini itu enggak boleh. Atau misalnya apa yang di TV kan apa misalnya mangan nanas itu ya. Mangan sing rasanya tajem-tajem akhirnya kok bayinya mati. Nah, itu padahal maksudnya awalnya pengen kasih pendidikan jangan sampai makan yang seperti ini nanti bayinya malah meriang, malah digunakan ya wis bayine ben meriang bae ben mati. Nah, itu harut marut itu ada kalanya sihir itu sumbernya dari setan, memang setan pengen menungso ben rodo adoh sekang dalane Gusti Allah. Ada yang memang dari harut marut tapi memang sudah dijelaskan ini itu tidak boleh. Nah, maka di sini setelah itu dijelaskan bahwa memang secara faktual itu ya, terutama dulu kan pernah ada ribut ya di sosmed kalau ada kalangan yang bilang sihir itu enggak ada itu ya. Tapi kalau Quran di sini mengkonfirmasi memang sihir itu ada dan bisa terjadi. Maka di sini bilang fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zauji. Memang orang itu kalau mau belajar sihir, mau mempraktekkan, itu bisa saja terjadi sihir itu berakibat bisa berdampak secara faktual kepada manusia yang diincarnya itu ya. Salah satunya ya dulu digunakan untuk memisah itu ya. Bainal mar'i wa zauji, antara suami dan istrinya. Ibaratnya zaman dulu ya sudah ada pelakor itu ya, sudah ada pebinor itu ya, ada perusak hubungan rumah tangga ya kebiyen itu ya. Sampai nganggo sihir itu ya. Iki mungkin rebutan bojo apa kepriwe iki ya. Kenapa yang digunakan di sini adalah suami istri? Ibaratnya kalau kalian baca buku-buku sastra atau enggak usah jauh-jauh sastra lah, nonton film aja. Itu kan enggak ada film tentang cinta yang sehebat cinta orang yang lagi kasmaran gitu ya. Film Titanic, film apa, film cinta-cinta yang lain itu kan banyak itu ya. Laila Majnun. Itu tidak ada cinta film atau kisah percintaan yang heboh atau hebat sehebat cinta yang terjadi antara dua sepasang kekasih gitu ya. Kalau cinta antara anak dan orang tua itu kayaknya di film ya kurang itu ya. Kurang melankolis apa kurang syahdu itu ya. Tapi kalau antara kekasih itu kan keren itu ya. Tidak ada cinta yang sekuat cintanya sepasang kekasih. Nah, itu di sini digambarkan itu saja sekuat apapun cinta itu bisa hancur salah satunya lewat sihir tadi. Ya ini mungkin barisan sakit hati ini ya. Ditolak mantan ini ya. Akhirnya dukun bertindak itu ya. Ya itu ini untuk memberikan aja. Mungkin ada orang yang alah saya nggak percaya sihir. Tapi nyatanya pernah ono atau mungkin sampai sekarang masih ada orang yang melakukan seperti itu. Tapi di sisi lain Quran memang mengafirmasi itu ya, mengkonfirmasi itu loh kejadian sihir itu bisa itu ya. Bisa ada dampaknya secara nyata. Tapi Quran juga membenahi itu ya. Membenahi pikiran kita. Apapun yang terjadi oleh sihir itu wa ma hum bidorri nabihi min ahadin illa biidnillah. Kejadian apapun yang terjadi karena sihir itu tidak lepas dari takdirnya Gusti Allah. Kamu mau dikirim santet sebanyak apapun, ribuan dukun misalnya, mau nyerang kamu, kalau takdirnya kamu belum sakit, ya kamu nggak bakal kena sihir. Ibaratnya sihir pun masih untuk ada efeknya, itu masih nunggu takdirnya Gusti Allah. Kamu mau nggak ada yang nyerang apa itu? Kamu mau tidak ada satu dukun pun yang nyerang kamu. Tapi kalau kamu ditakdir kesandung watu terus langsung mati ya iso wae itu ya. Numpak motor beat lali helman terus tiba nang paceran itu ya. Sing salto sirai dhisik itu ya. Itu bisa mati itu ya. Nggak usah nunggu disihir itu ya. Nyatanya tingkat
orang mati di jalan lebih tinggi daripada orang yang mati kena serangan sihir. Lebih berbahaya mana, sihir apa jalan raya? Jalan raya itu. Ya. Jadi orang bisa jadi untuk mati nggak perlu nunggu tukang sihir, tapi orang bisa jadi diserang ribuan penyihir itu nggak akan luka sedikit pun kalau memang takdirnya urung teko. Yaitu makanya semua itu tunduk kepada takdirnya Gusti Allah. Bisa jadi kita terluka karena sihir, yaitu karena memang kita sudah ditakdirkan. Atau memang sihir itu nggak mempan sama sekali, yaitu berarti urung takdirnya kena sihir. Nah, tapi yang jelas kayak gitu ya. Mungkin ada orang yang beranggapan alah sihir nggak kelihatan itu ya, nggak bisa terlihat secara kasat mata. Ya berarti aku ora percaya itu ya. Mungkin yang rame-rame kemarin kan gitu. Ada yang menolak sihir, ada yang percaya sihir. Tapi seenggak-enggaknya kita ini dari kabar Quran, oh ya memang ada itu ya, memang ada yang seperti itu. Tapi yang penting kan kita enggak melu-melu ngenggo itu ya. Kalau misalnya ada kita ngerasa diserang orang lain, ya cukup dongo wae nang Gusti Allah. Wong nyatane itu juga tidak akan melukai kita selama takdire memang kita tidak terluka. Ataupun kalau kita terluka itu berarti kan orang lepas dari takdir Gusti Allah. Sabar ngelakoni takdir Gusti Allah ya oleh ganjaran. Nah, maka di sini sing kaya ngono itu wa yata'allamu nama yadurruhum wala yanfa'uhum. Ibaratnya sesuatu yang tidak bermanfaat itu ada kalanya seperti ini. Kalau digambarkan di Quran itu kan kayak khamr itu ya. Minuman khamr itu kan kalau kita mabuk, misalnya kamu stres, beban kuliah itu banyak, tugasnya akeh, tapi bukan kamu ya, mungkin orang lain itu ya, mungkin orang lain. Jadi adik saya kan kuliah sekarang lagi spesialis kedokteran, itu ya. Orang sekosane itu ya, kulkas mungkin ada dapur bersama itu ya, ada kulkas bersama. Itu dia mau minum di kulkas itu ngambil minuman, jebul nang kono ono wine itu ya, ono mungkin kayak vodka minuman anggur merah itu ya. Ini mungkin wongnya lagi kakean beban urip ini. Kuliahnya angel, jadi kancane malah ono sing mabuk itu ya. Jadi dia cerita, ini piye? Gelasku kayaknya bar dinggo kancaku, kayaknya mungkin bekas ngombe kaya ngono, ya gari diumbah wae itu ya. Dicuci dulu gelasnya nanti baru dipakai. Ya orang ibaratnya apa ini? Orang itu kalau memang tidak disibukkan dengan sesuatu yang bermanfaat, itu malah justru bisa jadi jatuh kepada mempelajari sesuatu yang tidak bermanfaat. Wong Yahudi yang saat itu di Madinah kudune kan daripada sinau sihir, ya mending memperdalam Taurat, atau daripada ngelakoni sing ora-ora, nyimpen sing ora-ora, nyimpen apa mungkin kayak benda-benda sihir itu apa mungkin ya, taring babi, kuku macan itu ya, itu ngingu keris, jadi iki keris opo gitu ya, atau mungkin benda-benda sing orang genah maning gitu ya. Ini ya misalnya ini tali perawan, tali pocong gitu ya, tali pocong. Nah, ini maning ada apa misalnya. Biasanya kan kalau di Jawa barang-barang sihir itu ada itu ya, ada barang-barang tertentu itu ya. Ya daripada ngoleksi nyinauni sing ora manfaat itu kan mending nyinauni wae sing manfaat. Ilmu lain kan masih banyak itu ya. Kamu bisa bengkel itu wae. Digawe kontennya bisa akeh sing nonton, kok oleh duit itu ya. Yang orang kemeranjen itu kan, orang kemeranjen pernah itu dia kan sering bikin video dandani motor, dilalah viewer akeh, follower akeh, terus penghasilan saka YouTube akeh itu ya. Dan dia bisa beli ini itu, beli barang, beli tanah, dikira karo tangga ning ngingu tuyul gitu. Padahal sugih gara-gara ngonten itu ya. Saka ngonten dandan motor wae iso oleh duit akeh, nggo ngopo sinau babakan
babakan sihir, malah jarang tukang sihir sing sugih-sugih itu ya. Malah kalau kita lihat di YouTube, kalau tukang sihir itu kan kesannya kusut itu ya, apa kumel itu ya, jorok itu ya mungkin ya. Orang-orang sing necis-necis gitu ya. Ya, di sini mereka wa yata'allamu nama yadurruhum wala yanfa'uhum. Kalau Homer itu mungkin gambarannya fihima ismun kabirun wa manafi'ul linnas. Orang mungkin kalau mabuk, kalau minum Homer itu mungkin ada manfaatnya dikit, bisa menghilangkan stres. Bagi orang yang menganggap itu menghilangkan stres atau mungkin bisa menghangatkan badan. Tapi ya dampak buruknya lebih besar daripada manfaatnya. Bagaimanapun itu dosa, nek jenenge dosa ya apa itu dampak akhiratnya medeni. Ya, hurung dampak kesehatannya itu pasti enggak baik. Tapi kalau di sini itu sihir tidak digambarkan ada positifnya sama sekali. Ya durruhum itu ya. Ibaratnya kata yang dilekatkan untuk sihir itu hanya negatif. Karena apa? Orang yang mengambil solusi untuk masalahnya lewat sihir itu pasti tidak akan jadi solusi. Ya, misalnya kamu sakit hati, ditinggal kekasih gitu ya. Terus kamu pakai sihir, emang itu bisa mengembalikan kekasihmu? Ya enggak juga gitu ya. Selain itu kamu juga semakin semakin jatuh itu ya. Karena apa? Kamu justru membahayakan orang lain. Selain juga membahayakan keyakinan kita sendiri. Malah percaya karo jine, percaya karo mbah dukune itu ya. Selain itu kamu jaluk tulung mbah dukun pasti ora gratisan, pasti ono mahare. Iki nek ngirim kaca bayare pirang atus sewu, nek ngirim apa itu paku bayar pirang atus sewu. Enggak ada yang namanya ngirim santet itu lillahi ta'ala itu ya, seikhlasnya itu ya. Atau mungkin bisa jadi di daerah tertentu ada sihir yang paket murah itu ya, tapi ya tetap kudu kon bayar itu ya. Orang-orang sing bismillah itu ya. Wis bahayani akidah, esek kudu bayar, esek itu masih tidak menyelesaikan masalah kita itu ya. Maka di sini sihir itu digambarkan itu tidak solutif tapi 100% merugikan. Babar pisan ora ono manfaate. Maka orang-orang yang seperti tadi itu ya, yang sampai melakukan praktik sihir atau bahkan menganggap sihir itu sebagai solusi bagi masalah yang dia hadapi. Nah, itu di sini lamanis tarohu malahu fil akhirati min kholaq. Istaro, kalau kalian masih ingat pembahasan istaro kan itu artinya orang yang melakukan jual beli. Kamu kalau yang namanya beli ke toko itu ya, duit itu kan berharga itu ya. Normalnya orang duit itu ya disimpan di eman-eman, ojo di toke, ojo dinggo kecuali memang lagi butuh sesuatu. Normalnya duit itu kan ora ditoke itu ya, tapi disimpan. Tapi kalau manakala kamu butuh sesuatu itu yang terjadi sebaliknya. Duit itu tidak akan berharga, malah justru yang berharga itu barang yang kamu inginkan. Kamu sekarang lapar, pengen tuku pecel lele. Kalau kamu eman-eman duit, yakin pasti orang bakal tuku pecel lele, gitu ya. Tapi kalau kamu tuku pecel lele, mesti kamu merasa duit itu tidak ada harganya dan kalah harganya dengan pecel lele. Sekarang saya lagi lapar, sing tak pikir pecel lele, maka bagi saya yang berharga itu pecel lele, bukan duitnya. Nah ini untuk menggambarkan orang kok melihat sihir sebagaimana orang mau melakukan jual beli, sampai-sampai sihir itu dianggap yang bagi dia berharga dan dia meninggalkan akidahnya, ibaratnya kayak gitu ya. Gusti Allah kan wis kadung perintah ojo ngelakoni sihir. Tapi malah dia itu larangan itu dia tidak dengarkan, bagi dia saat ini
solusi saya untuk problem saya itu hanya sihir. Hanya sihir yang bisa menyelesaikan masalah saya. Ini digambarkan istaro. Wong koyok ngene berarti wis nganggep perintah Gusti Allah ora kanggo, sing kanggo malah sihir. Maka wong kalau yang sudah kayak gini, malahu fil akhirati min khalaq. Ora bakal oleh akhirate. Ibaratnya wis salah itu ya. Nek wis anggapane wis kaya ngono berarti akhirate wis ora dijamin selamat. Nah, itu. Nah, maka kita jangan sampai itu ya, sesusah apapun atau sesakit apapun kita, sedendam apapun dengan orang lain itu ya. Wis cukup disimpen nang ati wae itu ya. Wis paling misuh tok wae lah, nek ora iso nyimpen nang ati wis misuh-misuh wae, ngumpet engko terus misah-misuh itu ya. Ojo ngasih sampai melukai orang lain, apalagi sampai ngirim-ngirim sing ora-ora ya. Mungkin bisa jadi kamu ngejak gelut itu ya, tapi cukup dengan itu aja, jangan sampai melibatkan hal-hal yang sifatnya sihir. Ya kadang kan karena sihir itu nggak mungkin tiba-tiba terjadi kalau kamu itu nggak punya dendam atau nggak punya permusuhan dengan orang lain gitu ya. Anggaplah mungkin kasusnya kayak gini, kamu nggak yakin mau ketemu sama calon mertua, misalnya cowok kayak gitu. Wah, aku nanti jangan-jangan ditolak itu ya. Itu kan berarti kamu ada rasa tidak suka dengan penolakan dari calon mertua itu ya. Itu kan harus melibatkan rasa tidak suka dulu itu ya. Akhirnya kamu pasang apa itu? Susuk apa pasang apa itu ya. Pasang biar auranya itu seperti raja itu ya. Mau ketemu mertuane sing cucuk tangan karo tanganmu itu ya. Itu kan pasti harus ada itunya ya, harus ada apinya itu ya. Apinya itu berupa ya kayak tadi api-api yang muncul dari rasa tidak suka atau rasa permusuhan atau rasa itu ya. Aura negatif lah, energi negatif ini. Enggak bisa orang energinya positif, tidak punya problem kok tiba-tiba pakai sihir itu kan nggak mungkin ya. Orang kalau bisa melakukan dengan usaha tangannya itu pasti nggak mungkin dia itu berpaling ke yang gaib-gaib. Kamu pernah mateni lampu nganggo ilmu sihir kan enggak ya? Karena mateni lampu itu karo tangan we iso itu ya. Orang yang melibatkan sihir itu kan biasanya itu yang dilibatkan itu hal-hal yang dia sendiri secara fisik itu tidak mampu, merasa tidak mampu menyelesaikan. Ya jangan sampai ikut-ikutan yang kayak gitu. Apalagi demi mengejar karir, demi jabatannya naik, akhirnya kabeh disirep, kabeh dikirimi sing ora-ora. Ya. Maka kalau tadi itu ya, lamanistarahu lahu fil akhirati min khalaq. Maka Quran selain mengancam tadi, malahu fil akhirati min khalaq. Orang yang seperti itu nek cara berpikir wis salah, akhirate kelangan akhirat. Wis seperti itu walabi sama syarau bihi angfusahum laukanu ya'lamun. Itu saelek-eleke barang sing dituku, ibaratnya kayak gitu. Kita mungkin bisa jadi rugi dalam membeli sesuatu itu ya. Misalnya kalian beli online, wis bayar, wis ngenteni suwe-suwe, jebul barangnya teko, ora sesuai ekspektasi lo, dituku rego 50.000 kok, dienggo sepisan langsung sowek itu ya. Padahal gambare jere awet itu ya, gambare api awet, warnane jelas bening, jebul teko warnane elek itu ya. Fisike orang genah, dienggo sepisan rusak. Mungkin apa kaos kaki apa kaos itu ya. Kalau kamu seperti itu kan ibaratnya kamu rugi ya. Modal barang tidak sesuai dengan modal. Tapi itu pun ada yang lebih rugi, yaitu orang-orang yang tadi ya salah mengambil, menyikapi problem, akhirnya malah justru menggunakan sihir. Walabi syarau ma syarau bihi angfusahum. Kamu mungkin kalau beli yang kayak tadi mung rugi duit sepiro itu ya. Tapi kalau kamu sampai keyakinan pada Allah itu hilang dan berpaling malah menggunakan sihir, itu enggak ada rugi yang seruginya orang yang kehilangan akidahnya. Laukanu ya'lamu.
kalau mereka itu benar-benar ibaratnya ngerti nek itu merugikan. Kadang kan kita kalau sudah kebawa nafsu, sudah kebawa ambisi, sudah kebawa emosi, itu kan seringnya itu kadang salah mengambil keputusan itu ya. Ya, garing golek liyane kan iso ibaratnya wong wadon ya akeh, wong lanang ya akeh. Sing dipikir mantane bae gitu ya. Kudu kae. Ibaratnya kayak gitu. Misalnya contoh kayak di TV-TV gitu ya, kudu kae gitu ya. Nah, ibaratnya untuk mendapatkan ketenangan hidup itu kan nggak harus yang seperti itu gitu ya. Bisa lewat cara lain, bisa dengan yang lain itu ya. Orang mungkin terlalu nafsu mengumpulkan uang sampai mungkin melihara tuyul apa babi ngepet atau sampai saingan bisnisnya dikirimi sing ora-ora. Padahal justru nek wis sugih urung tentu uripe tenang. Nah, orang yang mobilnya harganya miliaran, pajaknya larang gitu ya. Sekali bayar pajak iso oleh NMAX, misalnya kayak gitu. Nah, mobil rego 200 juta wae pajaknya anggaplah 3 juta. Lah nek mobil rego 2 miliar berarti 30-an juta ibaratnya kan kayak gitu ya. 30 juta tiap tahun iso tuku NMAX siji gitu. Itu nek mobil siji, nek mobil 5, 30 kali 5 wis pirang atus. Nek mobil 10, 300-an juta itu ya. Ya nyatane wong tambah sugih ora mesti tambah tenang itu ya. Atau wong anggaplah kamu kalau misalnya menikah dengan orang yang sudah kamu inginkan, emang ada jaminan itu bakal langgeng gitu ya. Enggak juga, tetap akan ada cobaannya masing-masing itu ya. Nyatanya wong kadang tidak menyadari kalau yang hilang dari kita itu belum tentu yang baik untuk kita. Nah, maka di sini setidaknya kita itu tadi ya diberi gambaran itu ya, diberi klarifikasi Al-Qur'an bahwasanya nggak ada itu yang namanya sihir itu tinggalannya Nabi itu nggak mungkin karena Nabi tidak mungkin melakukan sihir. Maka kamu kalau apa ya mungkin di orang-orang Jawa itu ada sing jenenge misalnya Akik Sulaiman, pernah dengar? Jin Sulaiman, itu pernah dengar ya? Enggak pernah. Ya nanti dicari itu ya. Kehebatan Jin Sulaiman. Itu sebenarnya termasuk Israiliyat itu ya. Enggak ada ceritanya Nabi itu sakti gara-gara cincin. Itu enggak ada itu. Kalau Nabi bisa sakti itu ya memang karena doanya. Memang karena kesolehannya. Sama kayak Nabi Musa katanya tongkatnya sakti. Ya itu kan ceritanya, cuma cerita. Tapi kalau Nabi Musa. Kalaupun kamu dapat tongkatnya Nabi Musa, emang beneran bisa belah laut? Ya nggak bisa itu ya. Nggak ada. Ya yang mandi itu ya, yang hebat ya doanya beliau itu. Yang hebat itu ya doanya Nabi Sulaiman. Kalau ada kisah tentang Akik Sulaiman itu ya hoax itu. Atau istilah lainnya Israiliyat. Sama tadi ya, kalau sihir itu tidak terkait dengan Nabi. Ada lagi Harut Marut itu kalau kamu dengar kisah malaikat ada yang melakukan maksiat, ya orang mungkin wong sing jenenge malaikat itu pengertiannya itu ibaratnya makhluk Gusti Allah sing orang mungkin melakukan kesalahan. Atau misalnya ada lagi kita diserang sihir itu ya, misalnya kena sihir apa itu ya. Itu ya nggak mungkin terjadi kalau memang urung ditakdirke Gusti Allah. Jadi kalau misalnya kita tiba-tiba mungkin besok dikirim sopo gitu ya, iso loro gara-gara sihir itu ya memang kita lagi dicoba Gusti Allah dengan sakit itu gitu ya. Nah, tidak ada istilah kita itu terluka apa itu sihir itu melawan takdir Gusti Allah itu enggak, pasti sudah karena sesuai takdir Gusti Allah. Bisa saja kita nggak kena sihir, tapi ya tibum sekang motor itu ya loro juga itu ya. Apa maning nek sirai disit gegar otak, operasinya ya ora sithik, ora gampang. Ya tapi intinya jangan sampai apalagi kita sing wong pondokan mbuh ngesuk kena bisikan apa kena pengaruh pasangan, apa kena pengaruh teman kerja, tiba-tiba kita dolanan sing kayak gitu, dolanan sing hal-hal gaib. Hadza wallahu alam bisawab. Semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.